Halo guys, balik lagi kita. Kali ini kita akan ngebahas film yang dulu bikin seluruh dunia kepo sama alien biru. Yap, ini film yang kalau ditonton di bioskop, orang-orang pada bilang, "Wah gila, ini grafiknya kayak bukan film, kayak beneran dunia lain." Oke, langsung aja kita masuk ke alurnya. Tokoh utama kita adalah Jack Sully, mantan marinir yang kakinya udah lumpuh. Tapi jangan sedih dulu, dia dapat kesempatan spesial ikut proyek Avatar program. Jack dan beberapa orang baru yang ikut proyek Avatar ini terbang menuju planet Pandora. Di planet inilah proyek Avatar dijalankan. Setelah sampai di planet Pandora, Jack melihat ada robot dan mobil yang bannya aja udah segede rumah. Jack bertemu dengan Norm. Dia juga orang baru di Pandora. Ternyata Jack dibawa ke Pandora bukan untuk bergabung dengan anggota marinir, tapi dia bergabung dengan para ilmuwan. Jack akan ditugaskan untuk menggunakan tubuh avatar. Dia diperlihatkan tubuh avatarnya yang membuat Jack terpesona. Para manusia datang ke Pandora untuk mencari barang langka bernama Unobtainium. Barang ini dihargai 20 juta dolar per kilo. Besok paginya, Norm dan Jack akan melakukan uji coba dengan masuk ke tubuh avatarnya. Jack berhasil terkoneksi dengan tubuh avatarnya. Para ilmuwan mencoba memeriksa tubuh avatar Jack, tapi Jack yang selama ini hidup di kursi roda kini masuk ke tubuh alien buatan, jadi tinggi, six pack instan, dan bisa jalan lagi. Dia langsung keluar tanpa mendengarkan para ilmuwan yang sedang mengecek kondisi tubuh avatarnya. Terlihat Jack sangat bahagia dengan tubuh avatarnya. Dia berlari dengan cepat sampai akhirnya dia bertemu dengan avatar Dr. Grace. Grace memberinya buah dari planet Pandora dan Jack sangat menyukai buah itu. Setelah mencoba tubuh avatarnya, Jack kembali ke tubuh aslinya. Singkat cerita, Jack dipanggil ke pangkalan militer. Dia bertemu dengan Trudy. Trudy menjelaskan pesawat yang akan digunakan bersamanya. Lalu Trudy membawa Jack ke Kolonel Miles. Kolonel Miles memberi tugas diam-diam untuk Jack. Dia menyuruh Jack untuk menjadi mata-mata ketika Jack akan masuk ke hutan Pandora. Jack dan yang lain akhirnya masuk ke hutan Pandora. Nah, disinilah mulai kacau. Pandora itu sangat indah, penuh pohon yang nyala di malam hari, hewan-hewan yang jujur aja bentuknya kayak hasil editan Photoshop. This is great. Jake! Setelah mendarat, Jack dan Laina menelusuri hutan Pandora. Jack yang bosan menemani Grace dan Norm mencoba sedikit berjalan-jalan. Dia melihat tumbuhan aneh. Ketika dia menyentuhnya, tumbuhan itu mengecil. Kayak putri malu, tapi ini ukurannya gede banget. Jack iseng megang semua tumbuhan itu sampai akhirnya dia bertemu badak versi Pandora. Badak itu terlihat marah dan mencoba menyerang Jack. Tapi tiba-tiba badak itu terdiam. Jack mengira badak itu takut padanya. Ternyata ada macan versi Pandora tepat berada di belakang Jack. Macan itu mencoba menyerang badak. Tapi ternyata jumlah badak itu banyak hingga akhirnya macan itu mengubah mangsanya. Jack menjadi sasaran macan itu. Grace menyuruh Jack untuk lari. Jack berlari menghindari macan itu. Dia mencoba menembaki macan itu, tapi macannya berhasil ngerebut senjatanya. Jack berhasil meloloskan diri dengan melompat ke air terjun. Grace mencarinya, tapi karena hari mulai gelap, terpaksa Grace harus meninggalkan Jack dan berharap Jack bisa bertahan hingga besok pagi. Sementara itu Jack membuat senjata dari kayu untuk bertahan hidup. Ternyata ada penghuni asli Pandora yang sedang mengintai Jack. Dia mencoba memanahnya, tapi ada bulu-bulu glowing yang dipercayai sebagai tanda alam atau dewa. Dia tidak jadi memanah Jack. Hari pun sudah malam. Jack mencoba menyalakan api karena merasa ada yang mengikutinya. Ternyata itu adalah kumpulan anjing liar versi Pandora. Jack dikepung oleh anjing liar itu.
Untungnya Jack ditolong oleh Neytiri, cewek cantik asli pribumi Pandora yang jago banget pakai panah. Dia membunuh satu persatu anjing liar itu. Terlihat dia sangat lihai menggunakan senjata. Setelah berhasil mengalahkan para anjing liar, Neytiri memadamkan api milik Jack dan menyuruh Jack pergi. Tapi Jack yang kagum dengan keindahan hutan Pandora ketika malam hari, dia mengikuti Neytiri. Awalnya Neytiri terus mengusir Jack sampai akhirnya ada bulu-bulu glowing yang menghampiri dan menempel pada Jack. Neytiri bilang itu adalah benih dari pohon kehidupan yang dianggap roh leluhur oleh penduduk asli Pandora. Kemudian Neytiri menyuruh Jack untuk mengikutinya. Tapi di perjalanan Jack ditangkap oleh Sutey, pemimpin prajurit dari klan Omaticaya, klan asal Neytiri. Tapi Neytiri menyuruh semuanya untuk tenang karena dia melihat tanda-tanda alam yang menempel pada Jack. Kemudian Sutey menyuruh pasukannya untuk membawa Jack ke desanya Omaticaya. Desa itu terletak di bawah pohon yang sangat besar. Jack diadili oleh ketua klan, yaitu orang tuanya Neytiri. Ibunya Neytiri mengizinkan Jack tinggal di desanya dan meminta Neytiri untuk mengajari budayanya. Setelah makan malam bersama, Neytiri menyuruh Jack untuk tidur karena besok Neytiri akan mengajari Jack bagaimana menjadi alien sejati. Jack kembali ke tubuh aslinya. Dia melaporkan semuanya pada Grace dan juga Kolonel Miles. Ternyata desa Neytiri adalah sumber unobtainium. Kolonel memerintahkan Jack agar bisa membuat klan Omaticaya pindah rumah. Jack diberikan waktu 3 bulan sebelum Kolonel Miles akan memaksa klan Omaticaya pindah. Singkat cerita, Jack kembali ke tubuh avatarnya. Dia mulai pelatihan pertama dengan mencoba menaiki kuda versi Pandora. Jack harus nyolok rambutnya ke rambut kuda itu agar terkoneksi. Setelah menyolokkan rambutnya, Jack menyuruh kuda itu berlari, tapi Jack malah terjatuh. Jack selalu lapor ke Kolonel Miles tentang kampung tempat Neytiri tinggal. Salah satu ilmuwan melihat Jack yang sedang menjelaskan kampung Neytiri pada Kolonel Miles. Grace, pemimpin ilmuwan, kemudian mengambil langkah dengan pindah ke Gunung Melayang di Pandora. Setiap hari Jack dilatih oleh Neytiri untuk menjadi alien sejati. Jack terkejut saat melihat naga peliharaan Neytiri. Neytiri bilang jika Jack sudah siap, dia juga harus memiliki naga. Neytiri juga mengajari bahasanya pada Jack. Neytiri yang kesal karena Jack nggak ngerti-ngerti, dia ngelepak Jack. Neytiri bilang untuk menjadi makhluk Pandora, dia harus bisa bergerak seefektif mungkin. Neytiri ngasih tahu gimana cara turun dari pohon yang benar. Neytiri. Sementara itu, Grace menceritakan apa yang terjadi sebenarnya antara kaum asli Pandora dengan para ilmuwan. Dulu, Grace mendirikan sekolah di hutan Pandora untuk penduduk sekitar. Neytiri adalah salah satu murid Grace. Kemudian, sepupunya Neytiri marah karena para tentara menebang pohon sembarangan. Para tentara perang dengan beberapa orang asli Pandora. Sejak saat itu tidak ada lagi penduduk asli Pandora yang datang ke sekolah. Jack kembali ke tubuh avatarnya. Dia sedang berburu dengan Neytiri. Jack berhasil memburu satu rusa versi Pandora. Neytiri melihat Jack sudah siap untuk menjinakkan naga. Kemudian dia dibawa oleh Sutey ke sarang para naga. Untuk menuju sana sangat tidak mudah. Mereka harus naik batu, berjalan di batang pohon, lompat ke tali gantung. Neytiri datang dan membimbing Jack untuk mendapatkan naga. Jack sudah bersiap untuk menghadapi naga yang sepertinya akan membunuh dia. Naga itu menyerang Jack, tapi Jack dengan skillnya menyerang balik naga itu. Jack terus berusaha untuk menenangkan naga liar itu.
Neytiri menyuruh Jack agar menyolokkan rambutnya ke rambut naga itu. Tapi Jack terkena serangan naga dan hampir terjatuh. Beruntung Jack adalah mantan marinir, dia bisa mengatasi itu. Kemudian Jack kembali naik ke atas naga dan berusaha mencolokkan rambutnya. Kini dia berhasil. Neytiri terlihat senang Jack berhasil memiliki peliharaan naga. Neytiri menyuruh Jack untuk segera terbang bersama naga barunya. Awalnya Jack sulit mengontrol naga itu karena Jack memang bukan pilot. Tapi dia mulai terbiasa dan terbang bersama naga barunya. Neytiri menyusul Jack dan mereka bersenang-senang di udara. Jack dan Neytiri main jago-jagoan nyetir naga. Mereka sampai diomelin sama Sutey agar tidak bercanda. Setelah terbang bersama, kini Jack berburu dengan Sutey, Neytiri, dan lainnya. Jack berhasil memanah satu kerbau versi Pandora dengan tepat sasaran di jantungnya. Setelah berburu, Jack dan Neytiri kembali bersenang-senang di udara. Tapi tiba-tiba muncul naga yang gede banget menyerang mereka berdua. Naga itu mencoba memburu Jack dan Neytiri. Beruntung mereka berhasil lolos dari kejaran naga gede itu. Neytiri bilang naga itu bernama Toruk. Kalau dia jinakin itu naga, auto dapat gelar influencer paling top di Pandora. Sementara itu di markas militer manusia, Kolonel Miles udah gregetan. Dia pengen ngeratain hutan tempat tinggal suku Neytiri buat ambil unobtainium. Kolonel Miles berencana hancurin pohon raksasa bernama Home Tree, rumah suku Omaticaya. Tapi Jack bilang pada Kolonel Miles tak perlu ngeratain Home Tree. Besok dia akan diritual menjadi warga pribumi Pandora. Dengan itu Jack akan mencoba berbicara dengan ketua suku untuk pindah. Esoknya, Jack resmi menjadi warga Pandora. Dia dan Neytiri akhirnya semakin dekat, dan Jack nembak si Neytiri. Jack yang awalnya disuruh mata-matain alien jadi dilema. Dia udah bener-bener betah hidup di Pandora. Udah bisa jalan, punya badan keren, bahkan punya gebetan cantik. Kolonel Miles dan para petinggi menyerang Home Tree. Mereka tidak sabar menunggu Jack. Neytiri mencoba membangunkan Jack yang belum masuk ke tubuh avatarnya. Setelah connect, Jack menyuruh para tentara berhenti, tapi manusia adalah makhluk serakah. Mereka tetap menyerang Home Tree. Sutey dan lainnya bersiap untuk menyerang tentara manusia. Jack mencoba menghentikan Sutey karena itu berbahaya. Sutey marah karena Jack mencoba menghentikannya. Mereka berkelahi. Kolonel Miles yang sudah tahu Jack menyerang tentara menghentikan koneksi Jack. Grace mencoba menghentikan niat Kolonel Miles yang akan menyerang Home Tree. Karena itu bukan hanya sekedar tempat tinggal. Pohon itu adalah tempat keramat di mana para roh leluhur tinggal di pohon itu. Tapi Kolonel Miles tetap akan menyerang Home Tree. Jack mencoba bilang pada rakyat Omaticaya untuk pindah karena tidak mungkin menghadapi tentara manusia yang menggunakan teknologi canggih. Jack menceritakan semua misinya, tapi kini dia akan membela Omaticaya. Neytiri marah karena merasa dibohongi oleh kekasihnya itu. Jack dan Grace diikat oleh suku Omaticaya. Mereka dianggap pengkhianat, tapi Jack terus menyuruh para klan Omaticaya untuk pergi dari Home Tree. Tak lama kemudian datang para tentara manusia dengan pesawat tempurnya. Mereka menembakkan gas air mata ke dalam Home Tree. Sutey dan Neytiri serta rakyat Omaticaya menyerang balik dengan panahnya. Kolonel Miles hanya tersenyum melihat senjata mereka. Dia memerintahkan pasukannya menembakkan misil. Rakyat Omaticaya kocar-kacir seperti semut. Semuanya berlari masuk ke hutan. Terlihat ibunya Neytiri melepaskan ikatan Jack dan Grace. Dia meminta Jack agar membantu rakyat Omaticaya. Jack hanya menyuruh semuanya untuk berlari dulu ke hutan. Home Tree itu akhirnya roboh. Para rakyat Omaticaya menangis melihat rumahnya hancur. Sedangkan Kolonel Miles tersenyum karena merasa telah berhasil memenangkan pertempuran. Di sini ayah Neytiri telah gugur. Neytiri sangat sedih kehilangan ayahnya.
Neytiri sangat marah pada Jack. Dia menyalahkannya atas kejadian ini. Grace dan Jack serta Norm ditahan di pangkalan militer. Mereka dianggap sebagai pengkhianat. Lalu Trudy masuk dan menyelamatkan Jack dan kawan-kawan. Mereka mencoba kabur dari pangkalan menggunakan pesawat. Kolonel Miles yang melihatnya tanpa ragu menembaki Jack dan lainnya, tapi Jack berhasil kabur. Sayangnya, Grace terkena tembakan. Jack mencoba meminta bantuan pada kaum Omaticaya. Dia kembali ke tubuh avatarnya. Naga peliharaan Jack datang dan Jack memiliki rencana untuk menjinakkan Toruk, naga terbesar di Pandora. Dia berhasil menjinakkan Toruk dan kembali ke klan Omaticaya. Neytiri dan Sutey hanya terdiam melihat Jack yang sekarang sudah menjadi influencer terkenal di Pandora. Jack meminta tolong pada klan Omaticaya untuk menyembuhkan Grace yang sedang sekarat. Mereka melakukan ritual untuk memindahkan tubuh Grace seutuhnya ke tubuh avatar. Tapi karena luka Grace terlalu dalam, Grace tidak bisa diselamatkan. Terlihat Jack sedih, marah, bete. Dia meminta izin pada Sutey untuk berbicara pada rakyat Omaticaya. Dengan izin Sutey, Jack berbicara dan akan diterjemahkan oleh Sutey. Intinya Jack ngasih pidato biar pada semangat untuk balas dendam. Karena Jack sekarang sudah menjadi influencer top di Pandora, semua orang mengikutinya. Jack berencana mengajak klan lain untuk bergabung dengannya. Tidak main-main, Jack mengajak klan terkuat di Pandora. Dia mengajak klan Akatsuki dan Senju untuk bergabung melawan manusia. Semua prajurit sudah berkumpul dan siap bertempur. Di sisi lain, Kolonel Miles juga berpidato di hadapan pasukannya agar tidak gentar melawan penduduk asli Pandora. Pertempuran epik akan segera dimulai. Para tentara mempersiapkan persenjataannya, pesawat tempur, robot, bahkan sampai bom. Mereka sudah lepas landas dan bersiap menyerang Pandora. Tapi Jack juga sudah bersiap dengan pasukannya. Sebagai pengendara naga Toruk, dia bersiap mati dalam pertempuran ini. Pasukan tentara sudah sampai di kediaman Omaticaya. Mereka siap menjatuhkan bom untuk menghancurkan pohon jiwa. Tidak hanya itu, pasukan manusia juga sudah mendarat dan bersiap menembak. Sementara itu pasukan darat Pandora yang dipimpin langsung oleh Madara mulai menyerang. Akhirnya perang pecah. Jack yang memimpin di udara juga sudah mulai menyerang pesawat tempur milik manusia. Jack terbang naik naganya, nyerang pesawat, ngebom sana sini. Sementara Neytiri jadi Robin Hood versi biru. Panahnya bisa nusuk kaca pesawat. Tapi pasukan tentara manusia nggak diem doang, mereka nyerang balik. Dan terlihat pasukan Pandora sedikit kesulitan menerima serangan balik dari tentara manusia. Bahkan Neytiri yang lagi naikin naganya terkena serangan. Sutey berusaha keras membasmi tentara-tentara manusia. Dia memanah dan mukulin tentara manusia, tapi dia terkena tembakan dan terjatuh. Trudy, tentara yang ada di pihak Jack, juga tertembak dan gugur. Ketika semua terlihat akan berakhir dengan kemenangan tentara manusia, tiba-tiba segerombolan hewan hutan Pandora datang dan menyapu bersih tentara manusia. Badak versi Pandora dengan mudah menghajar robot-robot milik tentara manusia. Tidak hanya di darat, di udara para naga juga membantu pasukan Pandora. Semua pesawat milik tentara manusia dijatuhkan. Si Jack semangat lagi, dia melompat ke pesawat yang membawa bom. Jack menyerang tentara manusia dengan gaya, lalu membuang granat ke sayap pesawat. Pesawat itu pun jatuh lalu meledak. Si Jack melompat lagi ke naganya dan lompat lagi ke pesawat Kolonel Miles. Tapi Kolonel Miles melawan balik, dia menembak Jack. Jack terjatuh tapi dia berhasil membuat pesawat itu terjatuh. Dengan latihan keras menjadi warga Pandora, Jack berhasil mendarat dengan selamat. Tapi Kolonel Miles juga berhasil selamat karena dia masuk ke robotnya.
Kolonel Miles menemukan lab di mana ada Jack di dalamnya. Dia mencoba menghancurkan lab itu, tapi Neytiri datang dan melawan Kolonel Miles. Neytiri bertarung dengan macan Pandoranya melawan robot Kolonel Miles. Pertarungan yang cukup epik sampai akhirnya Kolonel Miles berhasil mengalahkan Neytiri dengan membunuh macan Pandoranya. Tapi Jack datang dan melawan Kolonel Miles. Jack bersusah payah melawan robot Kolonel Miles, tapi dia bisa menyudutkan Kolonel Miles. Tapi Kolonel Miles menyerang lab yang membuat Jack sedikit tidak bisa bernafas. Sampai akhirnya Kolonel Miles bisa mengalahkan Jack, tapi beruntung Neytiri datang dan memanah Kolonel Miles tepat di dadanya. Neytiri menyerangnya sampai 2 kali. Kolonel pun tewas. Neytiri berusaha menyelamatkan Jack yang sudah pingsan karena kehabisan oksigen. Memang tidak ada oksigen di Pandora. Beruntung Neytiri berhasil menyelamatkan Jack. Jack kemudian mengambil keputusan besar dengan pindah jiwa permanen ke tubuh Avatar. Jadi dia benar-benar meninggalkan tubuh manusianya. Jack resmi jadi alien biru, bisa jalan, lompat, dan tentunya bisa hidup happily ever after sama Neytiri. Film pun selesai. Nah, itulah alur film Avatar. Dari yang awalnya manusia lumpuh bisa jadi alien keren, nikah sama pacar biru, sampai jadi pahlawan sejati di planet lain. Pesan moralnya, jangan serakah, jangan gusur rumah orang, dan kalau nemu pohon bisa nyala-nyala, jangan ditebang, selfie dulu bentar. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan begitu, kalian udah nyumbang Unobtainium buat channel ini biar makin glowing. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!